Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi memahami PUEB. PUEB yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Pedoman ini merupakan edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 26 November 2016. Pertama, penulisan huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa katamu? Dia membaca buku cerita. Kita harus bekerja dengan baik. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 hari. Ini adalah kalimat, jadi dipakai untuk awal kalimat. Huruf kapital dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan asing atau bahasa daerah. Jadi jika kita menggunakan bahasa daerah, jika kita menggunakan bahasa asing, maka penulisan huruf kapitalnya mengikuti ya. Jadi menggunakan huruf kapital. Contohnya upacara tepung setawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Aceh adalah menyatakan nama daerah ya. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Jadi Garcinia mangostana adalah istilah asing ya. Catatan, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik atau bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah, Dewi Sartika. Jadi penulisan huruf kapital pada nama orang yaitu untuk awal suku kata saja, bukan semuanya. Di awal suku kata. Catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, ikan mujahir. Jadi ini bukan nama orang, bukan nama ukuran satuan ya. Maka dia tidak menggunakan huruf kapital. Mesin diesel, M-nya kecil, D-nya kecil. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna. Anak dari seperti bin, binti, bolu, dan fan atau huruf pertama nama kata tugas. Misalnya Abdurrahman bin Zaini, binnya tetap huruf kecil, tetapi nama orang huruf besar. Siti Fatimah binti Salim, jadi bintinya B-nya kecil. Untuk huruf-huruf nama orang itu tetap menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Seperti adik bertanya, kapan kita pulang? Ini adalah kutipan langsung. Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Ini adalah kutipan langsung. Mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Ini adalah kutipan langsung. Yaitu maksudnya kita mengutip langsung dari pembicaraan orang-orang tersebut. Maka menggunakan petikan langsung, yaitu koma 2 di atas. Untuk menyatakan kutipan langsung. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya untuk kitab suci Islam, Al-Quran, Kristen, dan sebagainya. Dalam kalimat, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Allah huruf besar karena di awal kalimat ya, dan dia juga menyatakan nama agama atau nama Tuhan.
Kemudian hambanya. Nya di sini N-nya huruf besar dikasih tanda hubung, menyatakan nya yaitu adalah Tuhan. Kemudian Tuhan bimbinglah hambamu ke jalan yang engkau rahmati. Tuhan huruf besar karena dia tadi nama Tuhan. Kemudian hambamu, mu di sana adalah bukan orang tetapi menyatakan Tuhan. Ke jalan yang engkau rahmati, engkau di sini juga bukan orang lain tapi adalah Tuhan, maka diberi menggunakan huruf kapital. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang diikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim. Jadi gelarnya di sana Sultan, gelarnya di sini Mahaputra, gelarnya di sini Haji, Imam, dan sebagainya. Nabi, Raden, Dokter, itu adalah gelar ya. Magister Humairah, gelar akademik yang mengikuti nama orang itu menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan yang dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Selamat datang yang mulia. Jadi yang mulia di sana adalah menyapa orang, maka dia beri huruf besar, huruf kapital. Semoga berbahagia, Sultan. Jadi Sultan di sana adalah nama orang ya, nama orang atau jabatannya Sultan. Terima kasih Kiai, Kiai adalah jabatan. Selamat pagi Dokter, Dokter adalah jabatan. Silakan duduk Prof, Prof adalah jabatan. Mohon izin Jenderal adalah jabatan. Maka menggunakan huruf kapital ya, jabatan yang dipakai sebagai sapaan. Kita menyapa, tetapi menggunakan nama jabatannya. Itu menggunakan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik. Ya, jadi Wakil Presiden Adam Malik. Wakil Presiden adalah nama orang tertentu, yaitu ada nama pangkatnya di sana. Pangkatnya Wakil Presiden. Siapa namanya? Adam Malik. Maka menggunakan huruf kapital. Perdana Menteri Nehru, Profesor Supono, dan lain sebagainya. Jadi nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi atau nama tempat, maka menggunakan huruf kapital. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, keinggris-inggrisan, kejawa-jawaan. Maka di sini tidak digunakan menggunakan huruf kapital. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa ya. Jadi karena dia menyatakan sana suku bangsa, bukan menyatakan nama negara. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari raya besar. Misalnya tahun Hijriah, Tarik, Masehi. Jadi tahunnya tidak huruf besar, tapi Hijriahnya huruf besar, kecuali kalau tahunnya diletakkan pada awal kalimat. Bulan Agustus, Agustus huruf besar. Bulan Maulid, Maulid huruf besar. Karena dia menyatakan nama tahun, bulan ya, dan bulan. Serta hari, contoh hari, hari Jumat, hari Galungan, hari Lebaran, hari Natal. Jadi
Hari Minggu, Senin, Selasa sampai Minggu itu menggunakan huruf besar ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika. Itu huruf besar. Mengapa? Karena menggunakan tadi nama peristiwa sejarah. Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan lain sebagainya. Catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Jadi huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Tapi kalau ditulis menggunakan ini nama, maka dia menggunakan huruf kapital. Demikianlah materi singkat kita untuk pemahaman PUEB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mila, Mil, nah kasihlah